Itu artinya tanda dan kiamat akan datang. Dajjal itu akan datang ketika azan itu berhenti. Azan itu menyambung dari Indonesia, kemudian berangkat pindah ke Malaysia, kemudian ke daerah Singapura, ke daerah Sri Lanka, ke daerah India. Itu azan gak pernah berhenti. Habis la ilaha illallah di daerah yang agak ke barat, itu akan muncul lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu begitu terus, gak pernah berhenti. Dan alhamdulillah ini Masjid Jami Al Hidayah itu menjadi salah satu paku. Semoga kiamat itu tertunda. Kalau jamaahnya Masjid Jami Al Hidayah 3 baris setiap hari, sholat subuhnya, insya Allah malaikat takut buat kedatangan kiamat. Malaikat Israfil jiper kalau mau tiup sangkakala. Israfil, tolong tiupin sangkakala. Ya Allah, saya gimana mau tiupin sangkakala kalau di Masjid Jami Al Hidayah sholat subuhnya itu masih ramai. Malaikat jiper. Nah, semoga kita semua berharap, saya pribadi berharap, semoga kita ramai bukan cuma di acara maulid doang. Di setiap hari kita sholat jamaah itu ramai. Setiap hari kita kumandangkan zikir. Setiap hari ini masjid kita jadikan tempat untuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sepanjang sejarah itu gak pernah menciptakan manusia, gak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari yang namanya manusia. Allah dulu sebelum menciptakan manusia pernah menciptakan yang namanya malaikat. Allah sebelum menciptakan manusia pernah yang menciptakan namanya bumi. Sebelum menciptakan manusia Allah itu pernah menciptakan jin. Akan tetapi makhluk yang paling mulia sebelum adanya manusia itu belum pernah Allah ciptain. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptain yang sempurna sesempurnanya seperti manusia itu gak ada, cuma manusia. Kenapa? Karena 2 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kepada manusia yang namanya akal. Yang mana dengan akal ini manusia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan dengan akal juga manusia bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Di satu sisi Allah menciptakan manusia dengan akal, dan Allah juga menyempurnakan manusia dengan yang namanya nafsu. Dan disinilah yang menjadikan manusia itu begitu istimewa. Allah menciptakan malaikat itu cuma dikasih akal, malaikat gak dikasih nafsu. Makanya ibu-ibu jangan heran ketika ada bapak-bapak ketika suaminya lagi jalan bareng ibu tiba-tiba melek aja. Ternyata ada cewek lewat, pahanya kayak leher angsa. Itu aja tuh. Kenapa? Karena yang namanya manusia laki itu dikasih nafsu, begitu juga ibu. Apalagi di sini nih saya lihat ada jamaah yang muda-muda. Kalau melihat TV atau melihat YouTube, tontonannya apa? Udah saya percaya FYP ini isinya artis Korea semua ngaku. Iya apa enggak? Iya, isinya ada artis Korea semua itu. Itulah nafsunya manusia. Manusia akan tertarik melihat lawan jenisnya. Yang laki akan tertarik melihat perempuan, perempuan akan tertarik melihat laki-laki yang tampan rupawan. Itu tabiat manusia. Malaikat gak bisa begitu. Karena malaikat cuma Allah berikan akal, tapi malaikat tidak Allah berikan nafsu. Makanya gak ada yang namanya malaikat itu bermaksud kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah itu begitu. Sifatnya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Dan apa yang Allah perintahkan itu semua dijalanin sama malaikat. Begitu. Dan kemudian yang kedua, Allah juga menciptakan yang namanya hewan. Nah, hewan ini Allah cuma kasih otak tapi gak ada akal. Allah kasih nafsu hewan, tapi Allah gak kasih dia akal, hati
nurani untuk berpikir. Bu, ada gak sapi nih? Sapi, tahu sapi? Tahu sapi? Sapi kalau mau makan rumput ada gak mikir dulu ini rumputnya siapa ya? Ada gak? Gak ada. Gitu. Ada monyet mau ngambil pisang, izin dulu, mas, nih saya minta pisangnya satu, ada begitu? Gak ada. Karena yang namanya hewan itu cuma Allah kasih yang namanya nafsu. Itu otaknya hewan, kalau di dalam bahasa Arab itu disebutnya diberikan ghariza. Itu artinya insting. Jadi kalau manusia punya otak itu Allah kasih aklun. Aklun itu nur, cahayanya Allah. Makanya bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau hewan nggak bisa. Ibu pernah melihat kucing muntah? Kucing muntah itu penyebabnya apa? Gara-gara kebanyakan makan rumput. Udah tahu kucing kagak bisa olah rumput, ada rumput dimakan. Coba kalau ibu perhatiin, habis makan rumput itu kucing muntah. Karena apa? Karena kucing gak punya akal. Dia cuma punya otak. Waduh, gue lapar banget ini. Udah lah yang ada gue makan. Dimakan. Muntah-muntah. Ibu kalau ada, nih saya tanya, ibu di sebelahnya misalnya ada satu kue cucur, satunya lagi kue apam. Yang mana yang ibu pilih? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu mah bukan bisa milih, itu malu namanya. Kalau dua-duanya. Makanya saya kadang heran. Setiap kali saya datang ke acara maulid nih, ibu-ibu tasnya itu gede-gede juga. Saya mau tahu isinya apa sih? Hah? Isinya apaan? Kue. Saya emang gak apa-apa bu. Kalau ibu-ibu maulid ya, ini maulid tasnya gede-gede, bawahnya lepet. Tapi kalau otaknya juga jadi makin gede karena banyak ilmu, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, yang saya temuin kebanyakan ini tasnya doang yang gede. Udah nggak cukup pakai tas, ada dimasukin ke kantong segala itu. Emang kagak capek nyucinya bu? Itu kantong isinya minyak semua itu. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada ya? Ya saya sih yakin di sini nggak ada. Masjid sebelah. Ya di masjid sebelah tuh kayak begitu. Insya Allah masjid Jami Al Hidayah enggak. Masjid sebelah. Nah. Enggak beda jauh. Kira-kira nggak begitu. Nah, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Ibu tahu surat At-Tin? Bunyinya gimana? Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah ciptakan manusia itu, kata Allah, laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuknya yang paling sempurna. Selain Allah ciptakan ruhnya manusia dilengkapi dengan akal dan nafsu, itu yang menjadikan manusia sempurna. Fisiknya juga Allah perhatiin. Itu monyet ganteng gak bu? Monyet ganteng gak? Tapi betapa sayangnya Allah menciptakan manusia kagak ada buntutnya. Ada kalau manusia pakai buntut, serem gak? Serem. Ibu punya suami bulunya banyak, takut yang ada, ya kan? Betul kalau begitu. Makanya manusia itu Allah ciptakan itu begitu sempurna, ya kan? Tangannya dua, kakinya dua, matanya dua, hidungnya satu. Cuma beda-beda. Ada yang satu mah hidungnya mancung, ada yang satu ya kayak, wah jangan dibilang pesek, kurang panjang hidungnya, kayak perosotan TK. Itu gimana sih bentuknya begini? Kayak perosotan TK, ada yang begitu. Tapi sebenarnya itu semua adalah bentuk yang paling sempurna yang Allah ciptakan untuk manusia. Maka kemudian dengan Allah ciptakan akal dan nafsu tadi, maka manusia kemungkinannya ada dua, kata Allah. Yang pertama, kalau manusia
kita bisa taati semua apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Kita suruh sholat 5 waktunya dijaga. Ada hal-hal yang haram kita tinggalin. Kita lagi beli sayur, aduh pengen masak sayur asam, ada tukang sayur lewat. Tetangga lagi ngomongin tetangga yang sebelah, si orang dan kemana lagi dikumpulin sama anak-anaknya dikumpulin. Ibu kalau ada yang kayak begitu, ikut ibu nggak boleh ditinggal. Hah? Ikut dulu nggak boleh ditinggal. Beli aja kalau kita nguping doang kali ya. Nah itu mungkin kalau bisa jangan bu, karena itu adalah hal-hal yang nggak baik. Kalau bisa ditinggalkan. Nah kalau kita bisa mentaati semua apa yang Allah perintahkan, mulai dari sholat, mulai dari zakat, mulai dari sedekah, mulai dari puasa sampai haji, alhamdulillah kalau misalnya kita mampu. Kemudian kita menjauhi apa yang Allah larang. Kita nggak menggibah, kita nggak menyakiti orang lain, kita tidak menghina orang lain, kita nggak pernah bermusuhan dengan orang lain, maka kata Allah kita akan jauh lebih mulia daripada malaikat. Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Saking mulianya kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita belajar yang namanya ilmu bahasa Arab, ada yang namanya di bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu gramatikal Arab. Kenapa kok dibaca doroba Zaidun Amron? Kenapa kok dibaca gitu? Karena Zaid jadi fa'il, Amron jadi maf'ul. Itu namanya ilmu gramatikal bahasa Arab. Ada yang namanya ilmu sorof. Itu adalah ilmu morfologi. Kenapa kok ifta'ala yafta'ilu ifti'alan? Dari kata fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu namanya kita mempelajari namanya ilmu sorof. Kemudian ada yang namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu adalah ilmu elokuensi Arab. Ilmu majas. Nah di dalam Quran surah Al-Qalam Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau itu benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Itu kalau di Al-Quran. Tapi saya ngaji bu, ketika saya ngaji dengan guru-guru saya, dengan masyayikh saya yang ada di Mesir, sebenarnya kalau kita artikan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau memiliki akhlak yang mulia, itu kurang tepat, kurang menggambarkan kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad. Karena di situ Allah mengatakan wa inna, yang dimana di dalam ilmu bahasa Arab inna itu adalah harfut taukid yang artinya sesungguhnya, benar-benar. Kemudian di kalimat selanjutnya Allah mengatakan la'ala. La di situ berfaedah taukid sama seperti inna. Yang artinya kalau kita artikan secara literal, sesungguhnya kau benar-benar. Mungkin bahasa kitanya padahal nggak ada obat gitu. Udah saking mulia Nabi Muhammad nggak ada obat, saking mulianya itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kau benar-benar. Dan setelah harful lam Allah katakan ala, yang mananya itu berfaedah isti'la, artinya saking mulianya itu Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Misalnya ini akhlak nih, kata akhlak pun sebenarnya nggak bisa mewakili kemuliaan Nabi, nggak bisa mewakili keluhuran Nabi, nggak bisa mewakili semua keistimewaan, kebaikan, akhlak, keluhuran semua dilakukan Nabi. Maka Allah katakan la'ala khuluqin azim, itu seperti itu. Karena saking mulianya Nabi Muhammad, maka dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat Jibril. Itu Nabi Muhammad. Apakah manusia yang lain bisa? Sebagian ulama mengatakan bahwa kita bisa lebih mulia daripada malaikat kalau kita selalu bisa menahan nafsunya. Bu, Pak, malaikat wajar kalau nggak pernah maksiat, karena nggak Allah kasih nafsu. Kalau udah pada lupa ini, lemper aja di pikirannya.
nafsu. Maka kalau kita nggak bermaksiat tapi kita punya nafsu, luar biasa kita, lebih mulia daripada yang namanya malaikat. Tapi sebaliknya Bu, kalau kita kerjaan tiap hari maksiat, sholat nggak pernah, disuruh puasa sih puasa tapi giliran Allah buka. Yang namanya kalau di daerah sini puasa beduk itu puasa lohon. Sahur mah ikut sahur, buka mah ikut buka, tapi siap juga nyumpet makan gitu. Ada yang begitu di sini? Nggak tunjuk-tunjukkan. Ini kayaknya mah pas ini mah ente tau, kayaknya mah bukanya pada bareng nih kayak di warteg ini. Kalau kita sebagai manusia kerjaannya maksiat pun, kita nggak pernah beribadah, kita nggak pernah melakukan kebaikan kepada orang lain, kita nggak pernah memberikan sedekah kepada orang yang butuhkan, maka kata Allah apa? Kalau an'ami balhum adol, ini kita seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih buruk dari binatang. Makanya dengan kemuliaan manusia itu lengkap, diberikan akal, kemudian diberikan nafsu. Maka kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang rata-ratanya manusia itu gitu, rata-ratanya manusia ya kadang imannya sekalinya rajin benar sholat gak pernah ketinggalan, udah kayak imam, bahkan datangnya lebih dulu daripada yang azan. Tapi giliran lagi lemes-lemesnya boro-boro mau pergi ke masjid, bangun subuh aja enggak. Nah itu artinya iman kita lagi yang lagi berkurang. Itu wajarnya manusia. Tapi bisa gak kita lebih baik lagi? Bisa. Dengan kita terus beristiqomah, dan istiqomah itulah yang paling berat. Mari kita terus menjaga istiqomah, pelan-pelan aja Bu, kecil-kecil aja, dikit-dikit. Mulai dari hal yang paling kecil, apaan sih? Ngomong ke suami, lu kan makasih hari ini. Nih saya tanya nih ibu-ibu, setiap hari ngomong gitu gak ke suaminya? Oh, pada diem semua nih. Gini, ketika kita sudah menikah Bapak Ibu, maka surganya seorang suami, surganya seorang istri itu ada di suami. Maka orang yang paling harus kita taati, kita hormati itu adalah suami. Itu untuk ibu-ibu. Maka kalau kita nggak pernah memberikan treatment yang baik, kita nggak pernah memberikan, kalau bahasanya anak sekarang love language, paham tuh love language? Ibu sekarang udah di zaman 2020, udah zaman 2025, bahasa Inggris bisa dikit apa Bu? Ada yang namanya love language, bahasa cinta, kalau kata orang zaman sekarang begitu. Ada yang namanya love language, itu bahasa cinta. Kita mengungkapkan cinta kepada seorang suami kita dengan hal yang paling sederhana. Coba deh, nih saya pesan deh sama ibu. Ibu coba ntar mulai dari sekarang, ya, setiap hari ngomong ke suami, Pak, Papa ganteng banget ya. Saya makin sayang aja tiap hari. Coba deh, coba ngomong gitu, cobain. Jangan mau ngomong begitu kalau lagi butuhnya doang. Kalau lagi dompet tipis doang baru ngomong sayang sama suami, jangan. Kalau bahasa Jepangnya itu ada yang namanya sakurata. Ya. Sakurata itu apa? Artinya kantongnya kosong, dompetnya tipis, baru butuh datang ke suami. Begitu juga suami, itu hormatin istrinya, sayangin istrinya. Pak, Nabi Muhammad, ini saya kasih tahu, Nabi Muhammad itu gak pernah malu buat bantuin istrinya, bantuin Aisyah menjahit. Nabi Muhammad itu bantu nyuci piring Pak. Ibu-ibu setuju gak kalau bapak-bapak di rumah ikut nyuci piring?
Setuju banget ya? Lah iya itu. Contoh itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ke istrinya itu sayangnya itu luar biasa. Saking cintanya Nabi Muhammad sama istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi Muhammad selalu membantu kebutuhan istrinya. Aisyah butuh apa? Celananya robek, bajunya robek, dijahitin sama baginda Nabi Muhammad. Sepatunya coplok, itu dijahitin sama Nabi Muhammad. Nabi loh. Nabi Muhammad itu sibuknya itu luar biasa. Kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin keluarga, maka Nabi Muhammad adalah pemimpin keluarga yang paling baik. Kata Nabi Muhammad disebutkan khairukum li ahlikum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik buat keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang manusia yang paling baik buat keluarga saya. Kalau dibilang Nabi Muhammad SAW adalah seorang tentara, maka Nabi Muhammad adalah jenderal yang paling berani, selalu berada di garis terdepan ketika perang. Kagak ada dengan Nabi Muhammad yang namanya duduk-duduk doang di belakang. Giliran ada musuh datang, maju penjaga di depan. Gak ada. Nabi Muhammad selalu berada di garis yang paling depan. Dan ketika dikatakan Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin, maka Nabi Muhammad adalah seorang presiden yang paling adil, yang paling bijak. Sejak Nabi Muhammad SAW membangun peradaban di Madinah, Madinah, tahu Madinah? Madinah itu ada di Arab. Sebelum Nabi Muhammad datang, itu ada sebanyak 30 lebih suku, itu kerjaannya tiap hari berantem. Di Arab itu Masya Allah luar biasa. Saya selama tinggal di Arab 5 tahun, setiap hari kayak lagi nonton film action, kayak nonton Jackie Chan tiap hari. Emang wataknya orang Arab itu berantem mulu kerjaannya. Ada sih nenek-nenek bu, ada tuh ketika saya di Arab, nenek-nenek lagi berantem sama anaknya. Ini Masya Allah nih, ini jangan ditiru ya nih sama adik-adiknya. Pokoknya jangan ada yang niru. Ada nenek-nenek itu lagi adu mulut sama anaknya. Anaknya marah luar biasa. Waktu itu saya nggak tahu apa yang diomongin karena waktu itu posisi saya lagi di masjid. Pokoknya tiba-tiba anaknya datang, ibunya digamplok sampai mental. Jangan ada yang begini di sini ya. Hati-hati jangan sampai ada yang kayak begini. Dan wataknya orang Arab memang dari dulu itu keras. Dan kerennya Nabi Muhammad, hebatnya Nabi Muhammad, ketika beliau datang ke Madinah, beliau berhasil mendamaikan suku-suku yang ada di Madinah sebanyak 30. Maka luar biasa lengkap. Kalau dibilang Nabi Muhammad adalah seorang mubalik, seorang guru, Nabi Muhammad adalah seorang guru yang paling telaten mendidik para sahabat, mendidik para muridnya. Nah kalau kita pikir, dengan kesibukan yang luar biasa, Nabi Muhammad sebagai jenderal, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad sebagai ahli politik, Nabi Muhammad sebagai muballigh, tapi Nabi Muhammad SAW itu masih bantu istrinya di rumah, masih suka bersih-bersih, masih suka bantunya ini. Ibu-ibu setuju kalau suaminya antar pada bantu di rumah? Setuju banget tuh Pak dengan itu Pak. Kita jadi laki jangan egois. Gue udah juga kasih tiap hari duit, jangan gitu. Itu Nabi Muhammad itu begitu Pak. Nabi Muhammad sibuknya itu luar biasa, tapi masih terus membantu istrinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga makhluk yang paling sayang itu kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Nabi Muhammad saking cinta dan hormatnya ke Fatimah radhiyallahu anha,
Setiap kali Fatimah datang ke rumahnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad selalu berdiri menghormati datangnya Sayyidah Fatimah, kemudian mencium keningnya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu harusnya begitu. Ketika anaknya mau keluar rumah, itu disambut, dicium keningnya, diusap kepalanya, dan ketika masuk rumah juga melakukan hal yang sama. Dan Nabi Muhammad kepada cucu-cucunya Husain, Hasan dan Husain itu luar biasa sayang. Saking sayangnya itu pernah ketika Nabi Muhammad itu sholat jadi imam, ada itu satu ketika itu sujud lama. Yang biasanya sujudnya cuma berapa detik, 20 detik misalnya, itu Nabi Muhammad sujudnya 1 menit. Itu luar biasa lama. Kemudian sahabat tanya, Nabi Muhammad, ente tumben kok sujud lama banget, ini ada apa? Ternyata ketika lagi sujud, Hasan dan Husain itu naik ke punggungnya Nabi Muhammad. Saking gak maunya Nabi Muhammad itu Hasan sama Husain itu jatuh, itu ditungguin sampai Hasan dan Husain itu turun sendiri. Makanya Pak, ini nanti ketika misalnya ada anak kecil itu di masjid, itu gak apa-apa, udah biarin aja. Karena kalau kita yang namanya anak kecil itu kita larang berada di masjid, takutnya dari kecil itu udah takut trauma ke masjid. Aku nggak mau ke masjid. Ngapa emang? Di masjid diomelin mulu gua, bercanda dikit doang. Ketika ada kita melihat hal-hal yang kurang bagus di masjid, kita doakan saja. Kita bilangin pelan-pelan, sekaligus kita doain. Semoga zikirnya anak-anak itu, zikirnya anak-anak bercandanya itu kita doakan semoga menjadi zikir, menjadi yang meramaikan masjid kita. Itu seperti itu. Nah kalau ada anak kecil di masjid itu jangan diomelin. Coba nih saya mau ngetes nih, masjid ini ramai nggak anak kecilnya? Ramai. Ada majelis taklimnya Bu ya? Oke deh, saya mau ngetes boleh? Di sini pada hafal juz amat? Hafal, ayo sini maju, yang hafal. Ayo maju. Ayo udah hafal. Nah, ayo ada yang berani nggak maju di sini? Juz amat nggak hafal, ya udah. Coba baca doa tidur, ada yang hafal? Ayo udah, jangan tunjuk-tunjuk. Saya senang ketika lagi ceramah gini, lagi ada acara ini, saya ngajak interaksi terutama anak-anak kecil, karena itu bisa menjadi motivasi buat yang lainnya. Ayo, ada yang mau maju? Ayo, ini katanya banyak majelis taklim musuh doa tidur aja, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Malu. Ayo maju satu, ayo Tom maju. Ayo yang topi putih tuh. Ayo maju. Ayo maju. Ayo kita kasih tepuk tangan. Ayo. Namanya siapa? Itu jangan diketawain. Temennya maju diketawain, dorong di belakang, dorong. Namanya gak gentle. Iya. Nih, kayak ulung dong, gentle. Di belakang mah diem, di depan berani. Lu kelas berapa lu? Kelas 10 SMA. Doa sebelum tidur apa? Ayo coba sebutin apa? Allahumma ya wa bismika wa Ayo lagi ayo. Jangan tegang biasa dulu. Saya ngomong di sini udah 20 menit,
keringetnya banyakan dia. 1 menit aja belum ada. Ayo, jangan tegak. Ulang, ayo. Bismillahirrahmanirrahim wa bismikahun. Barakallah. Nih lo, ini ada hadiah. Dan semoga bermanfaat. Ini kalau balik lagi kalau nggak mau. Iya, mau nggak? Mau. Nih, dipakai buat yang baik-baik. Jangan buat top up, jangan. Ya, dibeli buat yang baik-baik. Kalau bisa makasih bapaknya. Ya. Yang lain ada yang mau juga? Yang lain ada yang mau? Ya udah kagak bisa. Kesempatan tidak datang 2 kali. Makanya setiap ada kesempatan itu diambil. Apalagi laki-laki harus kayak begitu. Harus yang namanya apa? Gentle. Alhamdulillah. Tadi kita telah menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad begitu dekat dengan suami, dengan istrinya, dan bagaimana Nabi Muhammad meskipun sibuknya luar biasa, tapi beliau selalu ada untuk keluarga. Memang Allah sebutkan Nabi Muhammad itu manusia yang luar biasa. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu basyarul lakal basyari, manusia tapi enggak kayak manusia, sakit mulianya. Tapi di sisi lain Allah juga menjadikan manusia itu bagian dari kita. Nabi Muhammad manusia juga, supaya apa? Supaya bisa dicontoh, supaya bisa dicontoh. Makanya tadi Kori itu udah bagus banget. Ustadz Edi ketika menyampaikan, dengar gak apa yang disampaikan Ustadz Edi? Awal pokoknya mengaji ya, gitu. Yang penting pokoknya kalau lagi bagus Allah menyebut ya gitu. Dengarin juga. Tadi sang Kori menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah, suri tauladan. Yang artinya apa? Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus dicontoh. Selain harus dicontoh, Nabi Muhammad bisa dicontoh. Karena kalau Allah cuma nyuruh contoh, tapi Nabi Muhammad itu malaikat bisa kita contoh gak? Kagak. Karena malaikat kita kagak lihat. Tapi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, berkeluarga juga seperti kita, punya anak juga seperti kita, maka harus dijadikan contoh. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita mencontoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW mulai dari hal yang paling sederhana yang tadi sudah kita sebutkan, seperti itu. Maka di bulan Maulid ini kita harusnya berbangga dengan kelahiran sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang kata Allah lebih mulia daripada malaikat, akan tetapi dekat dengan kita, sama seperti kita, bisa kita contoh. Di dalam kitab Barzanji disebutkan Maulida sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazifan, dalam keadaan bersih. Kita kalau lahir kira-kira langsung bersih kan? Ibu-ibu kalau ngelahirin anaknya darahnya banyak kan? Luar biasa. Tapi Nabi Muhammad tuh ketika melahirkan itu gak ada darah pun satu pun yang menetes. Itu baginda Nabi. Kemudian apa mahtunan, Nabi Muhammad ketika lahir itu sudah berada dalam keadaan terkhitan. Kalau kita enggak, khitannya nunggu 1 tahun dulu dipotong. Apa yang dipotong? Nah itulah pokoknya. Maka tuan disuroti, pusarnya, tali pusar itu udah kepotong. Itu Nabi Muhammad. Biadil qudratil ilahiyah, itu Allah sendiri yang langsung melakukan itu. Melalui perintah Allah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan terkhitan dan terpotong tali pusarnya. Thayyiban, wangi,
Wanginya seperti minyak kasturi ketika Nabi Muhammad itu lahir. Dahina, kemudian berminyak rambut. Makhulatan bikuhlil inayati ainah, dan memakai celak. Kita nggak bisa mencontoh hal-hal yang seperti itu pada diri baginda Nabi Muhammad, akan tetapi yang kita contoh adalah akhlaknya, berbudi pekerti yang baik. Bagaimana Nabi sikapnya kepada istrinya, bagaimana Nabi sikapnya kepada anaknya, bagaimana Nabi sikapnya bersama para sahabat dan para keluarga. Untuk itu marilah kita senantiasa beristiqomah. Caranya gimana, Bu? Cara supaya kita tahu akhlaknya Nabi, tahu sifatnya Nabi, banyak ngaji. Tadi disebutin, makanya saya senang banget. Alhamdulillah di sini ada 3 jenis majelis ta'lim. Pengajian banyak. Seminggu itu ada 3 kali. Kalau nggak salah begitu. Dan itu diikuti, diramaikan. Pahalanya banyaknya luar biasa. Yang pertama, kita mendapatkan pahala menuntut ilmu. Kita disuruh menuntut ilmu mulai dari lahir sampai meninggal. Minal mahdi ilal lahdi, dikatakan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika ngajinya di masjid, kita mendapatkan pahala i'tikaf. Dan yang namanya kalau kita ngaji, Bu, malaikat itu berjejer mengelilingi kita sampai ke langit. Makanya dengan banyak kita ngaji, kita makin banyak mengenal baginda Nabi Muhammad, makin mengetahui sosoknya yang luhur. Ayo kita dengan jadikan momentum maulid ini menjadi perubahan diri buat kita. Udah gak usah digeroin. Misalnya ada orang, dulu ngapain sih ikut-ikut maulid? Kayak orang kurang kerjaan aja, udah biarin aja. Yang mau maulid silahkan, yang enggak ya udah silahkan. Tapi yang jelas maulid itu adalah hal yang baik. Dikatakan man lam ya'rif biqadril maulid lam ya'rif biqadril maulud. Orang yang gak suka sama maulid berarti dia belum tahu kemuliaannya Nabi Muhammad. Semoga dengan maulid ini justru kita menjadi momentum kita buat belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya, mengingatkan kita kembali kepada luhurnya akhlak beliau, mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita kembali kepada kematian. Dan terakhir, saya ingin meminta maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan pada kali ini ada kesalahan, ada kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dimaafin ya Bu ya. Dimaafin ya Bu ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kita terakhir kita berdoa. Mari kita perbanyak sholawat, mari kita perbanyak zikir. Semoga dengan sholawat dan zikir ini kita menjadi umat yang dicintai oleh baginda Nabi. Dan di hari akhir nanti kita mendapatkan yang namanya syafa'atul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup, ayo kita shalawatan dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Oke Bu, Pak, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.